Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, untuk diskusi kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Kita telah membahas mengenai koordinat polar untuk menggambarkan kurva. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada materi menentukan luas daerah pada koordinat polar. Setelah kita mampu menggambarkan grafiknya, sekarang kita akan menghitung berapa luas daerah yang dibatasi oleh koordinat polar tersebut. Untuk mengulas pada materi luas daerah, sebelumnya untuk koordinat kartesius kita menggunakan pendekatan persegi panjang untuk menentukan kurva-kurva pada koordinat kartesius. Untuk koordinat polar sendiri yang akan kita bahas kali ini, kita akan menghitung luasnya menggunakan sektor lingkaran sebagai pendekatan. Kita perhatikan gambar lingkaran di sini, kita ibaratkan sebagai sebuah potongan, sebuah kue pie, kemudian kue pie ini kita potong. Nah, yang berwarna biru ini adalah sektor lingkaran. Masih ingat rekan-rekan untuk menentukan luas lingkaran A, ini adalah lingkaran penuh. Luas lingkarannya dapat dinyatakan dalam bentuk A sama dengan pi r kuadrat. Lalu bagaimana untuk menentukan luas sektor lingkaran, potongan kue pie tadi yang berwarna biru, jika diketahui besar sudutnya adalah θ? Maka luas daerah sektor lingkaran yang dibatasi oleh besar sudut θ dengan jari-jari R dapat kita hitung dari θ per 2pi dikali pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini kita dapatkan dari luas lingkaran satu lingkaran penuh, kemudian θ ini adalah besar sudut yang terbentuk oleh sektor lingkaran, kemudian θ ini kita bagi dengan besar sudut satu lingkaran penuh, yaitu 2pi. Rekan-rekan nanti dapat menemukan luas lingkaran penuh yaitu 2pi dibagi dengan 2pi dikali pi r kuadrat, maka luas daerah satu lingkaran penuh akan kembali pada pi r kuadrat. Kita kembali ke luas sektor lingkaran, bahwa daerah yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dalam bentuk A sama dengan 1/2 θ r kuadrat. Pada diktat sudah saya berikan warna kuning sebagai tanda agar rekan-rekan mampu untuk mencari lebih mudah bagaimana menentukan luas sektor lingkaran yang dibatasi oleh besar sudut θ dengan jari-jari R, yaitu A sama dengan 1/2 θ r kuadrat. Ini sebagai pengantar rekan-rekan untuk kita nanti menentukan luas pada koordinat polar. Pada bagian pengantar ini, jika rekan-rekan mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada kolom diskusi kita pada pertemuan minggu ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah kita mampu menentukan luas sektor lingkaran, kita masuk pada luas pada koordinat polar. Misalkan kita punya kurva R yang dinyatakan pada persamaan fungsi fθ. Jadi ini yang berwarna biru ini adalah fungsi R yang dinyatakan dalam bentuk fθ. Ini merupakan persamaan kurva bidang. Kurva ini merupakan fungsi kontinu dan tidak negatif untuk θ yang lebih besar atau sama dengan alfa dan kurang dari atau sama dengan beta, dengan nilai beta min alfa kurang dari atau sama dengan 2pi. Maka daerah R ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva R sama dengan fθ, di mana θ ini dimulai dari A, dibatasi oleh A, dan θ juga dibatasi oleh beta. Ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi θ yang pertama dibatasi oleh sudut alfa, kemudian θ-nya juga dibatasi oleh sudut beta, di mana beta min alfa ini kurang dari 2pi. Lalu daerah yang akan kita tentukan luasnya yaitu R. Ini daerah yang berwarna biru ini. Dibatasi oleh dua sudut, kemudian dibatasi oleh kurva R sama dengan fθ. Lalu untuk menentukan luas daerah ini,
Pertama-tama kita bagi interval alfa beta menjadi n subinterval. Jadi tadi di sini alfa, kemudian di sini beta, maka besar sudut alfa sampai beta kita bagi menjadi n subinterval. Misal kita bagi menjadi n subinterval, maka nilai alfa ini sama dengan theta yang ke 0, kemudian theta, besar sudut theta 0 ini kurang dari theta 1 besar sudutnya kurang dari theta 2 dan seterusnya hingga kurang dari theta n, di mana theta n ini besarnya sama dengan beta. Jadi kalau kita ibaratkan ini ada sebuah semangka, kemudian untuk menentukan luas semangka kita potong-potong semangka ini menjadi n potongan, sehingga luas semangka tersebut sebagai kesatuan dari luas-luas dari n subinterval atau potongan-potongan semangka tadi. Kalau semangkanya kita potong menjadi 3 bagian, maka luas semangka secara keseluruhan yaitu luas semangka 1, potongan 1 ditambah luas potongan 2 ditambah dengan luas potongan 3. Itu sebenarnya prinsip yang akan digunakan untuk menentukan luas yang kita bahas pada hari ini. Dengan demikian, daerah R ini tadi, daerah R secara keseluruhan yang dibatasi oleh warna biru ini tadi sudah dibagi menjadi N daerah bagian. Maka daerah R secara keseluruhan ini dapat dinyatakan dalam AR. AR ini sebagai penjumlahan dari luas sektor potongan yang pertama, AR1 di sini tadi, ditambah AR2, ditambah AR3, ditambah seterusnya sampai ARN. Ini tadi yang saya analogikan dengan luas semangka. Jadi luas satu semangka, kemudian semangkanya dipotong-potong menjadi N bagian, maka luas semangka tersebut dapat dinyatakan dalam penjumlahan potongan-potongan semangka yang sudah kita potong tadi. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali. Setelah kita membuat potongan-potongan menjadi n subinterval, langkah selanjutnya kita membuat aproksimasi luas daerah dari ARI untuk interval theta I-1 sampai theta I. Oke, fungsi ini tentunya memiliki fungsi minimum dan nilai maksimum. Kita misalkan fungsi minimum ini dinyatakan sebagai UI dan fungsi maksimum dinyatakan dalam bentuk VI. Nah, ini rekan-rekan yang saya maksud. Jadi kita ambil satu potongan semangka, misalkan potongan tersebut pada RI. I bisa dinyatakan dari bilangan 1, 2, 3 sampai N. Jadi terserah ya mau pada potongan yang keberapapun. Nah, maka di sini kita nyatakan dalam bentuk RI saja. RI ini merupakan satu potongan, satu potongan dari kurva tadi, di mana RI dibatasi oleh theta I-1 sampai theta I. Ini besar sudutnya ya. Besar sudutnya, maka kalau RI ini dibatasi oleh theta I-1 sampai theta I, besar sudut yang terbentuk di sini bisa kita nyatakan dalam bentuk delta theta I. Berapa besar delta theta I? Delta theta I ini bisa kita cari dari theta I dikurang dengan delta I-1. Atau kita misalkan, kita analogikan, jikalau di sini besar sudutnya adalah 20, theta I-1-nya di sini 20, lalu di theta ini adalah besar sudutnya 30, berapa sih besar sudut yang terbentuk di sini? Maka besar sudut yang terbentuk di sini dinyatakan dalam bentuk delta I, yaitu theta I di sini tadi 30 dikurang dengan theta I-1 20. Jadi besar sudutnya 30 minus 20 sama dengan 10. Itu sebagai analogi saja untuk melihat bagaimana besaran delta I ini bisa dinyatakan dalam bentuk theta I min theta I-1. Lalu untuk nilai
nilai minimum UI ini di mana fungsi ini mencapai nilai minimumnya, yaitu nilai terendahnya. Karena fungsi yang dinyatakan pada koordinat polar tadi tidak rata, maka nilai minimumnya dinyatakan dalam bentuk UI. UI ini di mana kurva mencapai titik terendahnya, sedangkan FI ini di mana kurva mencapai pada titik maksimumnya. Lalu kita gunakan luas sektoral lingkaran tadi, bahwa luas lingkaran, suatu sektor lingkaran itu dapat dinyatakan dalam bentuk setengah R kuadrat dikali dengan theta. Theta adalah besar sudut yang terbentuk. Tadi kita sudah menghitung besar sudut yang terbentuk, yaitu delta I. Maka di sini kita tuliskan sebagai delta I. Lalu jari-jari kuadrat. Jari-jarinya dari mana? Oke, jari-jarinya bisa kita tentukan. Jari-jari adalah panjang dari titik pusat, oke, sampai puncak kurva di sini. Berapa jari-jarinya dari titik pusat sampai di sini? Tidak lain adalah fungsi dari f theta sendiri. Tadi fungsi f ini memiliki nilai minimum dan juga memiliki nilai maksimum, maka luas dari AR ini dapat kita nyatakan dalam bentuk AR-1, luas dari AR, luas daerah ini akan lebih besar atau sama dengan dari setengah FUI kuadrat, fungsi terendahnya, ini sebagai jari-jari dari fungsi terendahnya, jari-jari kuadrat dikali dengan delta I. Delta ini dimana sebagai tetanya. Dan luas ARI ini akan kurang dari setengah jari-jari kuadrat dikali theta, di mana jari-jari yang kita pakai di sini adalah jari-jari maksimumnya, yaitu FI kuadrat dikali dengan delta I. Delta I ini adalah besar sudutnya. Ini kan satu potongan semangka, satu potongan RI. Untuk mencari besar luas dari R itu tadi adalah gabungan dari potongan-potongan yang sudah kita potong di awal menjadi N subinterval tadi. Maka luas untuk ARI atau luas R secara keseluruhan itu adalah penjumlahan dari potongan 1 sampai N, atau kita bisa menuliskan dalam notasi sigma. Luas lingkaran secara penuh itu merupakan penjumlahan dari ARI dari potongan ke I, di mana I dimulai dari 1 sampai N. Besar jumlah dari potongan-potongan ini besarnya akan lebih besar dari atau sama dengan sigma I dari 1 sampai N, di mana nilai fungsi minimumnya, luas minimumnya 1/2 dikali FUI kuadrat dikali delta I. Dan luasan ini tentunya akan kurang dari atau sama dengan sigma I, di mana I dimulai dari 1 sampai N, dari 1/2 F fungsi F, FI kuadrat dikali dengan delta I kuadrat. Jadi ini adalah batas minimumnya, ini adalah batas maksimumnya. Rekan-rekan sekalian, dari bentuk ketaksamaan ini dan ada notasi sigma, maka ini mengingatkan kita pada jumlah Riemann. Jumlah Riemann ini merupakan integral, bentuk dari integral. Jadi luas daerah R ini dapat dinyatakan dalam bentuk integral, di mana batas bawahnya adalah alfa dengan batas atasnya beta, integral dari setengah F theta kuadrat dikali 2 theta. Rekan-rekan sekalian, jadi untuk menyatakan atau untuk mencari luas dari fungsi polar, untuk menghitung luas dari fungsi polar, kita dapat menghitungnya dari pengintegralan setengah integral alfa dikali dengan beta dari fungsi f theta kuadrat dikali 2 theta, di mana alfa dan beta ini adalah batas dari sudut yang dibentuk. Setelah kita menemukan bagaimana untuk mencari luas, mari kita praktikkan
rumus yang sudah kita peroleh ini untuk menentukan luas dari kurva koordinat polar. Tapi sebelumnya rekan-rekan ada yang perlu kita ingat untuk memudahkan kita mengingat cara untuk menentukan luas koordinat polar. Langkah yang dilakukan yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama iris, lalu aproksimasi, kemudian diintegrasi. Yang dimaksud iris di sini tadi ini daerahnya kita iris-iris menjadi n subinterval, kemudian kita aproksimasi satu potongan RI ini luasnya, lalu setelah itu kita integrasikan. Baik rekan-rekan sekalian, mari untuk memperkuat pemahaman kita mengenai luas koordinat polar, kita masuk pada contoh ya. Ada sebuah contoh, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva, yaitu kurva 5 kon, di mana kurva ini dinyatakan dalam bentuk persamaan R sama dengan 2 plus cos theta. Sebelum kita mengaplikasikan langkah-langkah iris, aproksimasi, dan integrasi, kita bisa membuat sebuah pendekatan, sebuah aproksimasi untuk menentukan luas 5 kon tersebut. Rekan-rekan masih ingat cara menggambarkan kurva 5 kon R sama dengan 2 plus cos theta? Bentuknya seperti apa? Jadi kurva yang terbentuk dari 5 kon di mana R sama dengan 2 plus cos theta bentuknya seperti gambar di bawah ini. Rekan-rekan juga bisa mempraktikkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi 5 kon ini hampir menyerupai bentuk lingkaran di mana jari-jari lingkaran tersebut adalah 2. Rekan-rekan bisa melihatnya di sini. Titik pusatnya ada di sini di 1, maka jari-jarinya adalah 1 sampai 3 atau 1 sampai di sini ya. Jadi 1 sampai di sini minus 1, jadi jari-jarinya adalah 2. Ketika kita aproksimasikan 5 kon ini hampir menyerupai bentuk lingkaran dengan jari-jari 2, maka luasnya juga akan mendekati luas daerah lingkaran dengan jari-jari 2. Masih ingat kan rekan-rekan? Untuk menentukan luas daerah dari lingkaran dengan jari-jari R, yaitu pi R kuadrat. Kita substitusikan jari-jarinya 2, maka luas dari daerah lingkaran dengan jari-jari R nya sama dengan 2, yaitu 4 pi. Ini kalau kita menggunakan aproksimasi. Sekarang kita gunakan langkah-langkah dengan pendekatan iris, aproksimasi, integrasi untuk melihat berapa besar konkretnya dari luas kurva 5 kon. Kita gunakan pendekatan iris, aproksimasi, dan integrasi. Berikut ini adalah kurva dari 5 kon, yaitu f theta sama dengan 2 plus cos theta. Langkah pertama, kita iris. Jadi, kurva ini kita iris-iris menjadi n bagian, lalu kita ambil satu irisan. Kita misalkan luasnya yaitu delta A. Berapa besar luasnya? Luasnya ini bisa diaproksimasi dengan 1/2 fungsinya f theta kuadrat dikali dengan delta theta. Langkah-langkahnya sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu f theta kuadrat ini menyatakan jari-jari dari kurva, yaitu besaran dari pusat sampai ke jari-jarinya atau R-nya. Panjang R ini kan bisa kita hitung dari f theta. Maka kenapa di sini sebenarnya f theta? Kalau kita kembali pada rumus di awal tadi bahwa luas dari sektor lingkaran itu adalah 1/2 dikali dengan theta dikali R kuadrat atau jari-jarinya. Maka pada pengaplikasian kali ini, ini luasnya 1/2 dikali dengan R kuadrat, R-nya panjang
panjang jari-jarinya di sini, panjangnya dari titik pusat sampai titik yang dibatasi oleh kurva, panjangnya dinyatakan dalam bentuk f theta. Maka R kita ganti dengan f theta. Setengah f theta kuadrat dikali dengan delta theta. Delta theta ini adalah besar sudut yang terbentuk dari potongannya. Kita misalkan di sini adalah theta i, lalu di sini adalah del theta i min 1, maka besar sudutnya adalah delta theta. Maka kenapa di sini ada delta theta? Oke, setelah kita aproksimasi bahwa luas dari satu potongan ini adalah setengah f theta kuadrat dikali delta theta, lalu kemudian kita integrasikan. Dari mana hasil pengintegralan ini? Hasil pengintegralan ini tentunya tadi sudah kita bahas bahwa penjumlahan dari potongan-potongan luas dari kurva ini tadi, kalau kita jumlahkan ini merupakan jumlah Riemann, ya, jumlah Riemann, di mana Riemann ini juga menyatakan integral. Maka penjumlahan Riemann dari delta A ini adalah A, di mana 1/2 integral dari 0 sampai 2pi dari fungsi f theta sendiri yaitu fungsinya 2 plus cos theta, kita kuadratkan delta theta menjadi 2 theta. Lalu setelah kita menemukan formulasi integrasinya, di mana luas daerah dari 5 kon ini dapat dihitung dari A sama dengan 1/2 integral 0 sampai 2pi, di mana pengintegralan dari fungsi 2 plus cos theta kuadrat 2 theta. Mari kita hitung berapa hasil integralnya. Rekan-rekan bisa melihat batas dari pengintegralan, batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Kita bisa membuat penggandaan. Jadi 0 sampai 2pi batasnya kita buat saja 0 sampai pi, sehingga penggandaannya 2 kalinya. Rekan-rekan, di depan ada setengah. Setengah dikalikan dengan 2, maka hasilnya 1. Maka luas dari A sama dengan setengah integral 0 2pi dari 2 plus cos theta kuadrat 2 theta. Ini hasilnya akan sama dengan luas dari A sama dengan integral dengan batas bawah 0, batas atas pi dari fungsi 2 plus cos theta kuadrat 2 theta. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Batasnya yang awalnya 0 sampai 2pi, sekarang batasnya menjadi 0 sampai pi. Kalau sebelumnya di depannya ada setengah, setengahnya sekarang menjadi 1 karena setengah sudah dikalikan dengan 2. 2-nya dari mana? Dari penggandaan ini tadi. Ya, batasnya kita buat 0 sampai pi, tapi 2 kali lipatnya 2 dikali setengah sama dengan 1. Mari kita hitung berapa nilai integralnya. Oke, rekan-rekan sekalian, fungsi 2 plus cos theta kuadrat, pertama-tama kita jabarkan dulu fungsi ini. Masih ingat kan ya, cara menjabarkan fungsi 2 plus cos theta kuadrat? Rekan-rekan bisa mengingat bagaimana bentuk aljabar dari A plus B kuadrat. A plus B kuadrat kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka 2 kita kuadratkan hasilnya 4, ditambah 2AB, ditambah 2 dikali A-nya di sini 2 dikali B-nya cos theta, sehingga 2 dikali 2 dikali cos theta hasilnya adalah 4 cos theta. Lalu B kuadrat cos theta dikuadratkan menjadi cos kuadrat theta 2 theta. Dari sifat-sifat pengintegralan, maka integral dari fungsi 4 plus 4 cos theta ditambah cos kuadrat theta dengan batas bawah 0, batas atas pi, ini dapat dinyatakan dalam bentuk integral dari 4 2 theta, batas bawahnya 0 sampai pi, ditambah dengan integral dari fungsi cos theta 2 theta dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 4 dikali 4, ditambah setengah
dari integral batas bawah 0 sampai pi dari fungsi 1 plus cos 2 theta 2 theta. 1 plus cos 2 theta ini merupakan penjabaran dari cos kuadrat theta. Lalu kita hitung berapa integralnya. Oke, rekan-rekan sekalian dapat menjabarkan hasil pengintegralan ini sehingga luasnya diperoleh 9 pi per 2. Silahkan mencoba, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom E-akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.